Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan meneruskan materi. Kemarin kita sudah belajar tentang limit. Nah, untuk kali ini saya akan meneruskan materi tentang turunan. Sebetulnya limit dan turunan itu saling berhubungan ya. Jadi nanti turunan itu sebetulnya kalau kita rinci nanti itu akan menggunakan rumus limit. Nah, di sini apa saja sih yang akan kamu pelajari dalam turunan itu perlu kita ketahui. Di sini ada ada dua KD. Jadi dalam turunan itu terbagi menjadi dua KD. Yang pertama adalah KD 3.6 ya, berisi tentang sifat turunan, menentukan turunan dengan menggunakan sifat turunan, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat turunan fungsi. Untuk KD yang selanjutnya adalah penggunaan turunan pertama untuk nilai titik maksimum dan minimum, kemonotonan, dan kemiringan garis singgung. Jadi nanti dalam bab turunan itu terbagi menjadi dua KD yang memang harus kamu pelajari di bab turunan ini. Selanjutnya, di sini turunan fungsi aljabar yang pertama saya akan menerangkan ada rumus umumnya dulu ya. Jadi rumus umumnya itu ini, ketika ada diketahui fungsi X, nanti kita akan bisa menggunakan fx, bisa menggunakan Y, bisa menggunakan huruf apa, yang penting itu intinya sama. Diketahui fungsi X sama dengan AX pangkat N, maka turunan pertamanya akan menjadi seperti ini. Ini adalah rumus umumnya. Jadi f aksen X sama dengan NA X N minus, saya ulangi ya, f aksen X atau dibaca f turunan pertama dari X sama dengan N kali A, X pangkat N minus 1. Jadi nanti rumus umumnya seperti ini. Nah, sifatnya, di sini sudah saya tuliskan beberapa sifat. Jika kamu mencari di internet, nanti ada bermacam-macam simbol yang digunakan, tetapi intinya sama. Ini saya buat yang paling ringkas saja. Jika turunan Y sama dengan C adalah Y aksen sama dengan 0, maka DY per DX sama dengan 0 dengan C sebagai konstan. Maksudnya di sini jika Y sama dengan C itu karena apa? Karena Y sama dengan C itu tidak membawa X, maka nanti akan menjadi 0. Yang kedua, turunan Y sama dengan K kali U adalah Y aksen atau Y turunan pertama sama dengan K kali U aksen. Atau ini bentuk lainnya DY per DX, ini bentuk lainnya. Kemudian turunan Y sama dengan U ditambah atau dikurang V adalah Y aksen sama dengan U aksen ditambah atau kurang V aksen. Turunan Y sama dengan U kali V adalah Y aksen sama dengan V kali U aksen ditambah U kali V aksen. Kemudian turunan Y sama dengan U pangkat N adalah Y aksen sama dengan N kali U N pangkat minus 1 kali U pangkat U turunan pertama. Nah, ini yang dikatakan sebagai aturan rantai. Selanjutnya, turunan Y sama dengan U per V adalah Y sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen per V pangkat 2. Nah, ini nanti akan saya terangkan ya. Kemudian ada aturan rantai dan turunan kedua. Jadi nanti kita tetap ada soal-soal yang menggunakan aturan rantai dan menggunakan turunan kedua. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Jika Y sama dengan F fungsi UX dengan F dan U adalah fungsi yang mempunyai turunan, maka turunan dari Y adalah, nah ini ya. Atau kalau paling gampangnya DY per DX sama dengan D per DU kali DU per DX. Jika F aksen X diturunkan lagi, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi X dan akan ditulis dengan dua tanda strip di atas seperti ini, ya. Jadi ini stripnya wajib ya. Kalau strip 1 atau tanda petik 1 berarti turunan pertama, tanda petik 2 berarti turunan kedua. Kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Jadi ini akan saya beri beberapa contoh soal. Ya, contoh soal ini akan kamu gunakan untuk mengerjakan rangkaian soal. Nanti ada 5 soal yang akan kamu kerjakan. Tentukan fungsi pertama untuk ini ya, turunan pertama dan turunan pertama 1 dari fungsi berikut. Nah, ini ya. Ada 3 soal yang saya sediakan. Ini sudah mencakup yang U ditambah atau kurang V, U kali V, dan U per V. Ini baru 3. Nanti untuk aturan rantai akan saya berikan sendiri. Kita lihat rumus umumnya dulu. Nah, ini wajib diingat. Jika Fx sama dengan
Ini harusnya efek ya. Maka F aksen X sama dengan N AX pangkat N minus 1. Nah, untuk soal A menggunakan sifat. Nah, untuk soal A ini menggunakan sifat yang ini. Jadi sifat ini akan kamu gunakan untuk mengerjakan soal yang A. Kita lihat pembahasannya. Pembahasan yang A, dilihat. Ini soalnya ya, fx sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 7x minus 12. Nah, ini caranya seperti ini. 3 pindah ke sini dikalikan 6, x 3 minus 1. 2 dikali 5, x 2 minus 1. Kalau ini 7x itu sama juga dengan 7x pangkat 1. Maka 1 kali 7x pangkat 1 minus 1. Sedangkan 12-nya karena tidak memiliki x, maka di sini dikalikan 12 kali 0. Nah, kita lihat nanti hasilnya 3 kali 6, 18. Pangkatnya jadi pangkat 2, x-nya. 2 kali 5 jadi sama dengan 10, x-nya jadi pangkat 1, dan 7x pangkat 0 dikurangi 0. Maka akan diperoleh hasil ini. F aksen X atau F turunan pertama dari X 18X pangkat 2 ditambah 10X minus 7. Nah, oke kita lihat. Tadi pertanyaannya adalah kamu diminta untuk menentukan F turunan pertama 1. Maka ini nanti X-nya diganti angka 1 kalau 1, kalau 2 ya diganti angka 2 dan seterusnya. Maka ini 8 kali 1 pangkat 2 ditambah 10 kali 1 minus 7. Maka akan diperoleh hasil 18 ditambah 10 dikurangi 7, 21. Itu ya. Jadi, yang jelas menghitungnya pelan-pelan. Jadi yang paling diingat adalah ini, rumus secara umumnya. Jadi kalau bentuk penjumlahan dan pengurangan ya biasa saja, tidak menggunakan rumus aneh-aneh, acek ya. Oke, untuk contoh soal pembahasan yang B kita lihat. Kita lihat pembahasan B. Nah, soalnya ini ya, yang digunakan adalah sifat turunan Y sama dengan U kali V. Maka akan diperoleh turunan Y aksen sama dengan V kali U aksen ditambah U kali V aksen. Oke, kita lihat. Nah, ini kita misalkan dulu. Jadi ada 2, ini adalah U kali V. Maka misalkan U sama dengan X tambah 2, maka U aksen sama dengan nih 1 kali 1 ditambah 2 kali U aksennya sama dengan 1. Bisa ya, ini ya. Kemudian V, V-nya adalah 6 min X kuadrat, maka V aksen sama dengan 6 kali 0 min 2, 2 ya. Kenapa ini hanya 2? Karena ini hanya X sendiri, jadi ini 2 kali 1, X pangkat 2 minus 1 tambah 2 kali 0, maka V-nya akan ketemu minus 2, 2X. Yang ditanyakan apa? Nah, yang ditanyakan ini. Nah, oh ini. Yang ditanyakan adalah turunan pertamanya, berarti FVU aksen sama ditambah UV sama dengan 6 min X pangkat 2 kali 1 ditambah X ditambah 2 minus X. Sederhanakan, supaya bentuknya tidak morak-marik ya, boleh sederhanakan seperti ini, maka nanti akan diperoleh hasil min 3X kuadrat minus 4X ditambah 6. Nah, soal selanjutnya adalah untuk Fx sama dengan 1. F1-nya, maka ini tinggal dimasukkan. Min 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 ditambah 6. Maka nanti diperoleh hasil sama dengan min 7 ditambah 6 minus 1. Itu pembahasan yang B. Kita lihat pembahasan yang Oke, kita lanjutkan pembahasan yang C. Nah, diingat ya. Ini ya soalnya ya. Fx sama dengan 3x pangkat 2 per x tambah 2. Nah, ini kalau kamu tadi masih ingat sifatnya, bentuk seperti ini adalah bentuk U per V, maka bisa menggunakan sifat turunan Fx sama dengan U per V adalah F aksen X sama dengan U aksen V min U kali V aksen per V kuadrat. Nah, kita misalkan dulu. Misal U-nya sama dengan 3X pangkat 2, maka U aksen sama dengan 2 kali 3 dikalikan X pangkat 2 minus 1. Maka U aksen sama dengan 6X. V-nya X ditambah 2, maka U aksen sama dengan 1 kali X pangkat 1 minus 1 ditambah 2. V aksennya sama dengan 1. Sehingga akan diperoleh ini, bentuk seperti ini. Dari mana bentuk seperti ini? Dari ini. Ini ya, U aksennya berapa? U aksen tadi 6X. V-nya berapa? X ditambah 2. Kemudian U-nya berapa? U-nya 3X pangkat 2. Kemudian V aksennya berapa? V aksennya sama dengan 1 per X ditambah 2 pangkat 2.
Nah, maka akan diperoleh hasil seperti ini. 6x pangkat 2 ditambah nanti diperoleh hasil f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 12x min 3x pangkat 2 per x ditambah 2 kuadrat. Nah, ini disederhanakan ya. Jadi kalau bentuknya bisa dikalikan, silahkan dikalikan. Maka diperoleh hasil seperti ini, bentuknya menjadi lebih sederhana. 3x kuadrat ditambah 12x per x ditambah 2 pangkat 2. Nah, untuk aksen 1, tadi kan 1 pertanyaannya ya. Jadi kita masukkan, nanti satunya x-nya kita ganti 1, maka akan diperoleh hasil seperti ini. 3 ditambah 12 per 3 pangkat 2, maka diperoleh hasil 15 per 9. Bisa disederhanakan? Silahkan disederhanakan menjadi 5 per 3. Boleh. Soal kedua. Soalnya saya ambilkan dari soal nomor 1 tadi. Jadi masih menggunakan soal 6x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 7x minus 12. Karena tadi sudah dibahas, maka langkah pertamanya adalah menentukan turunan pertama. Karena yang ditanyakan adalah turunan kedua. Maka langkah pertama yang kamu lakukan adalah menentukan turunan pertama. Nah, kita lihat. Ini ya hasilnya 3 dikali 6. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi ini saya klik saja, saya teruskan. Maka ketemunya 18x kuadrat ditambah 10x pangkat 1 min 7x pangkat 0. Nah, hasilnya ini 18x kuadrat ditambah 10x minus 7. Nah, kemudian karena yang ditanyakan turunan kedua itu harus wajib melalui turunan pertama, baru kemudian menentukan turunan kedua. Nah, untuk turunan kedua, dari turunan pertama tadi ya langsung diturunkan biasa. 2 kali 18 x pangkat 2 minus 1 ditambah 1 kali 10 x pangkat 1 min 1 min 7 kali 0. Maka akan diperoleh hasil F turunan keduanya adalah 36x ditambah 10. Oke. Nah, itu adalah materi yang saya berikan untuk turunan. Jadi nanti soalnya seputar yang saya terangkan ini tidak kalau mungkin agak berbeda ya wajar ya. Jadi nanti kalau ada berbeda sedikit wajar, itu hanya semata-mata supaya kamu belajarnya bisa tidak harus sama persis dengan yang saya contohkan, bisa berkembang. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan saya. Jika dirasa ada yang kurang, kamu boleh langsung wabri ke saya. Silahkan, saya terbuka kapanpun, insya Allah ketika saya online saya akan segera membalas, insya Allah ya. Selamat belajar untuk semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.